Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita sekali lagi berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengasihi kami bersyukur kami boleh kesempatan untuk kembali bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing. Berkatilah, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Tolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan sebaik mungkin, sebagaimana yang jemaat-Mu butuhkan. Terima kasih Tuhan, urapi jemaat-Mu dan semua pendengar. Kiranya mereka boleh mengerti maksud rencana Tuhan, dan hidup mereka boleh menjadi seperti yang Tuhan mau. Dibebaskan dari banyak masalah yang tidak perlu dalam pengiringan mereka semua akan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan firman pada saat ini yang akan diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, di mana LAI memberikan judul perikopnya adalah Kebangkitan Yesus. Saya akan membacakan ayat per ayat, kemudian nanti ketika ada yang perlu dibahas saya akan berhenti di situ terlebih dahulu. Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kalau kita lihat di ayat pertama ini, kita bisa menemukan ada satu nama, Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena itu di Lukas pasal 8 ayat yang kedua, di situ dicatat Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi seorang perempuan yang memiliki masa lalu okultisme, hidupnya dikuasai oleh 7 roh jahat. Jadi pertama kita bisa melihat di situ cukup menarik karena apa? Karena tidak ada murid-murid Tuhan Yesus yang mencari di kubur itu. Seperti yang sudah saya sebutkan minggu lalu, di perikop sebelumnya kita melihat betapa murid-murid itu terguncang. Dan ketika Sabat sudah lewat, mereka hidup dalam kecemasan, ketidaktahuan, ketakutan. Tetapi dua wanita ini, karena kasihnya yang besar, karena kerinduannya yang besar, nekat datang. Kita tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi yang jelas suasana pada saat itu sangat mencekam, sehingga para murid melarikan diri, tidak berani mendekat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menjadi musuh masyarakat, menjadi musuh pemuka agama pada waktu itu, dan Pilatus menyatakan dia sebagai orang yang bersalah. Jadi secara politik, secara hukum, secara keagamaan Tuhan Yesus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Kita bisa sadar bahwa kalau ada orang yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka kita sendiri pun ya kemungkinan besar akan takut dekat-dekat dengan orang itu. Apalagi kalau kejahatannya sangat besar. Karena apa? Karena kita bisa dianggap, ya karena kita takut ya nantinya dianggap sebagai kaki tangan penjahat besar tersebut. Dan pada saat itu ketika Tuhan Yesus dihukum untuk disalibkan, itu adalah kejahatan yang luar biasa besarnya. Sehingga tidak heran mereka, para murid itu, mereka pada mengunci pintu, mereka hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain itu berani, ya karena kasihnya yang besar mereka berani. Sehingga tidak mengherankan kalau penulis kitab Matius ini itu seolah-olah menerobos tradisi budaya Yahudi yang pada saat itu tidak memberikan ruang yang banyak untuk wanita. Kecuali wanita-wanita atau perempuan tersebut adalah spesial. Karena apa? Ya ada satu tulisan yang menyatakan bahwa doa syukurnya orang Yahudi itu apa? Pertama yang menjadi top
doa syukur orang Yahudi. Pertama adalah mereka bersyukur karena mereka dilahirkan sebagai orang Yahudi. Dan yang kedua, mereka bersyukur karena mereka dilahirkan sebagai seorang pria. Karena waktu itu wanita itu adalah bisa dibilang ya masyarakat yang kelas kedua ya. Jadi bukan menjadi satu figur yang sentral, sehingga mereka tidak mendapat tempat ya, pengakuan yang setara dengan pria pada waktu itu. Namun menarik di sini kita bisa menemukan betapa Maria Magdalena namanya ditulis lengkap seperti itu, berikut Maria yang lain. Dan apa yang mereka terima ini adalah satu kabar yang nanti kita bisa lihat bukan kabar sembarangan, ya. Adalah kabar sukacita yang besar. Apa? Yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Berita kebangkitan adalah satu berita yang sangat besar. Karena apa? Berita kelahiran, Natal itu ya, ataupun berita kematian, Paskah, itu semua tidak akan menemukan signifikansinya kalau tidak ada kebangkitan. Ya saya ulang ya, jadi berita Natal, kelahiran Tuhan Yesus atau pengorbanan Tuhan Yesus, kematiannya, itu tidak akan menemukan signifikansinya dalam iman Kristen kalau tidak ada kebangkitan Kristus. Dan berita yang besar, yang spesial ini pertama-tama diberikan kepada wanita. Pada orang-orang yang pada waktu itu menjadi masyarakat kelas kedua. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini? Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Saya setuju ya untuk melihat bahwa inilah sikap Tuhan. Betapa Tuhan itu menghargai hati orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari Dia. Tidak peduli latar belakangnya apa, tidak peduli dia pemahaman teologianya seperti apa, tetapi Tuhan benar-benar mencari orang-orang yang hatinya benar-benar rindu menyembah Dia, mengasihi Dia. Maria memiliki latar belakang yang tidak baik. Hidupnya dikuasai oleh roh-roh jahat. Maria yang lain kurang tahu, dan secara budaya mereka berdua adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan. Mereka bahkan tidak dicatat sebagai murid Tuhan Yesus. Mereka hanya figuran. Tetapi berita yang sangat penting ini justru dinyatakan kepada mereka. Karena hati mereka yang sungguh-sungguh rindu dan mencintai Tuhan. Sehingga kecintaannya kepada Tuhan itu sanggup mengatasi ketakutan, ketidakmenentuan situasi pada waktu itu. Dan mereka nekat datang ke kubur Tuhan Yesus pada waktu itu. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat betapa Tuhan sungguh-sungguh menghargai. Jika hatimu, ya hati saya, hati kita semua, itu sungguh-sungguh mendekat kepada Dia, rindu mengasihi Dia, mengatasi segala mungkin masalah-masalah yang ada, mengatasi segala keterbatasan teologi kita, mengatasi pengalaman-pengalaman kita, masa lalu kita. Ketika Tuhan menemukan hati yang benar-benar rindu menyembah dan mengasihi Dia, hati yang rela menabrak segala resiko untuk mencintai Dia, Tuhan bisa memakai, menjadikan orang-orang seperti itu tuh menjadi penerima dan sekaligus membawa kabar sukacita yang besar. Sehingga ini menjadi pengharapan bagi kita semua. Jika selama ini hidup kita mungkin memiliki masa lalu yang kelam, jika kita tidak dianggap oleh keluarga kita sendiri, oleh gereja kita bahkan mungkin, atau mungkin teman-teman sekelas, atau teman-teman di kampus, atau di masyarakat, kita adalah orang-orang yang diabaikan dan tidak masuk dalam hitungan, jangan menyerah. Ya Tuhan tidak melihat di sini, ya tidak memberikan hak istimewa ini justru kepada para murid-murid, tetapi kepada orang-orang yang masuk kategori figuran kalau dalam film, orang-orang yang di second class, karena hati mereka sungguh dekat dengan Tuhan. Jadi ini menjadi sukacita bagi kita, bagi saya dan Anda, kalau saat ini hidup kita sedang berada dalam posisi yang dipinggirkan, yang disisihkan. Percayalah, ketika kasih kita, ya kasih saya dan Anda itu benar-benar sungguh ya bulat untuk Tuhan, Tuhan bisa memberikan banyak hal-hal istimewa, jauh melampaui daripada apa yang Dia berikan mungkin kepada para pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka agama. Kalau kita lihat konteks ini, ya justru sebaliknya ya, Tuhan sama sekali tidak menyapa ataupun berhubungan dengan para pemuka-pemuka agama yang sesat, yang mengandalkan pikiran dan teologianya sendiri. Tetapi Tuhan justru
ya, memberikan hak istimewa ini kepada wanita yang sederhana, yang tidak masuk hitungan, tetapi hatinya begitu berapi-api mencintai Tuhan. Ini ada satu kabar sukacita untuk kita semua dari ayat 1 ini. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat kedua sampai keempat. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi terkait dengan firman Tuhan yang saya sampaikan di perikop sebelumnya, dalam ibadah onset tatap muka yang Jumat lalu, kita bisa melihat betapa sebenarnya upaya berlapis-lapis, upaya yang tampaknya sangat luar biasa yang dilakukan oleh imam-imam kepala itu, ya, para imam itu. Mereka menggunakan kekuatan fisik, yaitu pertama mereka menggunakan pengaruh politik mereka untuk meminta, ya, Pilatus menyediakan orang-orang, ya, para penjaga. Jadi kekuatan militer, kekuatan fisik, dan bahkan mereka memeteraikan, ya, pintu batu itu supaya tidak dibuka-buka, ya, dimeteraikan. Ternyata kita bisa melihat di sini itu semua itu ibarat pintu yang terbuat dari jaring laba-laba, ya. Roboh, sobek, ataupun mudah sekali diterobos begitu saja. Orang-orang, ya, para penjaga yang tampaknya kuat itu seperti orang mati, mereka gentar, ketakutan, mereka freezing, ya, tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan mungkin kalau ini dibuat kartun gitu, ya, mereka mungkin terkencing-kencing gitu, ya, ketakutan melihat itu, sehingga tidak ada apapun yang bisa mereka lakukan. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat menanggulangi atau menghalangi kekuatan Tuhan. Jadi kita bisa melihat kubur itu batunya digulingkan begitu saja. Apa artinya ini? Apa artinya? Artinya gini. Jadi jangan pernah kita menempatkan kekuatan-kekuatan, ya, pertimbangan-pertimbangan kita, dukungan politik, mungkin kekuatan fisik kita, kepintaran kita, kepandaian kita, atau mungkin kita mendapat backingan, ya, hukum, ataupun mungkin orang yang memiliki kekuasaan dan sebagainya, dan kita menggunakan itu untuk melawan Tuhan. Dan kita, atau mungkin bukan untuk melawan Tuhan, tetapi kita menggunakan itu untuk justru membangun rasa aman kita di situ. Karena apa? Kita bisa melihat di sini, itu semua itu ibarat benar-benar seperti jaring laba-laba itu, yang gampang sekali koyak, yang tidak memiliki kekuasaan apa-apa terhadap berbagai situasi. Manusia dengan segala pencapaiannya, kekuatannya, itu benar-benar tidak bisa tahu persis, tidak bisa menjamin apapun yang akan terjadi, ya, hari ini, ya, atau satu jam kemudian, satu hari kemudian, tidak ada yang bisa menjamin. Oke, kita bisa melihat betapa dalam waktu hitungan yang sangat singkat bagaimana terjadi peperangan di Ukraina, diserang Rusia, sehingga apa? Ada jutaan orang yang dari hidup yang nyaman, ya, tiba-tiba harus jadi pengungsi. Siapa yang menyangka? Dan kita juga tidak tahu nanti ini, setelah ini, apakah benar-benar perang Ukraina dan Rusia ini akan menyulut perang dunia ketiga. Kita tidak ada yang tahu. Benar-benar hidup ini seperti misteri, dan kita harus sungguh-sungguh, ya, hanya mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Itu kalau kita sebagai orang percaya, ya, menjadi peringatan supaya kita tidak tergoda ataupun justru menempatkan kuasa entitas atau apapun, ya, di dunia ini sebagai fondasi kita, sebagai sumber kekuatan kita. Karena itu semua sangat lemah. Jadi satu-satunya kekuatan, satu-satunya gunung batu, perisai, tempat perlindungan yang pasti hanya ada pada Tuhan. Lalu, di sisi lain, jika satu saat kita menghadapi kuasa-kuasa institusi manusia, karena kita hidup menurut firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan,
kita setia mengasihi dia, mengasihi sesama, dan karena itu kita berada dalam masalah, seolah-olah musuh kita itu begitu berkuasa, begitu memiliki segala-galanya, jangan takut. Jadi kita bisa melihat di sini, ya, kuasa penjaga-penjaga maupun meterai itu tidak ada artinya apa-apa ketika Tuhan sudah membela. Sehingga kita bisa melihat nanti, ya, kekuatan, ya, kuasa yang dimiliki oleh para murid setelah mereka benar-benar disungguh-sungguh dipulihkan. Mereka tidak ada lagi rasa takut. Mereka menjadi orang-orang yang begitu berani. Bukan nekat, ya, bukan nekat terus jadi mencobai Tuhan, bukan. Mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi bisa diintimidasi oleh institusi apapun. Sehingga ketika Petrus, ya, waktu itu disidang di depan mahkamah agama, dia kan hanya sebenarnya nelayan. Membuat pemuka-pemuka agama itu mereka heran. Ini hanya nelayan, bagaimana mungkin dia bisa memiliki keberanian seperti itu? Itu kalau misalnya dibayangkan, ya, dibayangkan katakanlah tiba-tiba itu pedagang siomay gitu, ya, atau ibu-ibu penjual sayur di pasar, tiba-tiba ketika dia disidang di tengah sidang pengadilan tinggi gitu, dia bisa berkata-kata dengan fasih padahal dia tidak terdidik. Sehingga itu membuat mereka orang-orang yang penguasa-penguasa pada waktu itu tercengang. Itulah yang bisa kita pegang dari 3 ayat ini. Jangan pernah mengandalkan institusi-institusi atau kekuatan-kekuatan dunia ini melebihi kita mengandalkan Tuhan. Dan jangan takut ketika kita menghadapinya suatu saat nanti, ketika kita berada dan setia di jalan-jalan Tuhan. Itu hal yang kedua yang kita bisa lihat, ya, dari bagian ini. Yang pertama tadi, mencari hati orang yang sungguh-sungguh mencintai dia, dan orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan privilege, ya, mendapatkan hak istimewa untuk menjadi pembawa berita sukacita, menjadi berita yang besar. Lalu yang ketiga kita lihat di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Itu kata-kata malaikat, ya. Ayat ke-8. Mereka, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain itu segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Jadi mereka memiliki campur aduk, ya, perasaannya ingin membawa berita sukacita itu untuk dibawa diceritakan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saya akan mengajak kita melihat 3 frase yang saya yakin ini sangat memberkati kita semua. Pertama, frase jangan takut. Frase jangan takut ini dikatakan baik oleh malaikat maupun oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Ini dikatakan oleh malaikat maupun oleh Tuhan Yesus sendiri. Kenapa jangan takut? Ya, kita bisa tahu, ya, seperti tadi sudah saya singgung situasi mereka. Mereka berdua, ya, kedua Maria ini, mereka bisa jadi ketakutan karena mendapatkan penglihatan dan peristiwa yang benar-benar mengguncang yang tidak mereka sangka. Ya, penampakan Tuhan Yesus sendiri itu seringkali membuat mereka takut, ya. Malaikat, ya, itu membuat mereka takut, dan penampakan Tuhan Yesus sendiri yang pada waktu itu tentu juga membuat mereka takut. Bisa seperti itu. Atau mereka bisa juga sedang ketakutan karena seperti ketakutan yang mencekam seluruh orang-orang yang mencintai dan mengiring Tuhan Yesus setia sampai Tuhan Yesus mati. Karena tadi, ya, mereka itu sedang dianggap sebagai satu sekte sesat.
pemimpin-pemimpin pemuka agama itu sudah menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu penyesat. Dan negara ya dalam hal ini Romawi itu juga menyatakan Yesus itu bersalah sehingga layak disalibkan, layak dihukum mati. Dan itu sudah terjadi sehingga seluruh pengikut-pengikutnya tentu kehilangan pegangan dan mereka hidup dalam ketakutan. Entah apapun ya yang merajai mereka pada waktu itu, entah takut karena melihat malaikat atau melihat Tuhan Yesus atau melihat peristiwa kubur yang kosong itu, atau takut yang selama ini mendera mereka ya, selama beberapa waktu itu mendera mereka, apapun yang membuat mereka ketakutan, malaikat maupun Tuhan mengatakan mereka jangan takut. Ya, jangan takut ya. Bagaimana mereka bisa mentaatinya? Ya jangan takut. Seperti itu. Lalu di apa? Salah satu bisa jadi ya ini semacam terapinya gitu ya. Mereka tidak harus tinggal di dalam ketakutan itu, tetapi mereka harus mengerjakan sesuatu. Bisa jadi seperti terapi untuk menghilangkan rasa takut. Kalau kita bisa melihat di sini mereka dijadikan pembawa berita sukacita. Di ketakutan itu dilawan dengan satu pelayanan. Ya, ketakutannya diobati ya dengan satu penugasan yang istimewa yang mereka terima. Ya takut itu tidak masalah ya. Takut tidak masalah karena itu adalah sesuatu yang manusiawi dan itu bukan satu isu yang besar. Tetapi ketika takut itu menguasai mereka, ya sehingga membuat hidup mereka tidak bisa melakukan apa-apa atau bahkan membuat mereka tidak mempercayai Tuhan, mereka lebih mempercayai ketakutan mereka itu daripada perkataan Tuhan yang mengatakan jangan takut, itu menjadi masalah. Dan menarik di sini kita bisa melihat mungkin ini bisa menjadi salah satu penyelesaian dari masalah kita yang mungkin saat ini sedang berada dalam berbagai macam ketakutan. Gak tahu khawatir tentang apapun, ya kita mungkin sedang takut tentang masa depan, takut tentang pasangan, atau mungkin kita sedang memang menderita sakit ketakutan, anxiety ya, kegelisahan seperti itu, atau mungkin kita takut tentang pekerjaan karena situasi ya pandemi yang seperti saat ini, atau takut sakit, takut kehilangan orang yang dikasih atau apapun. Kalau kita bisa mencopot firman Tuhan ini, melihatnya, berusaha menerapkannya, Tuhan ingin kita supaya tidak takut. Tetapi tidak takut itu tidak berhenti tiba-tiba ya sudah kita pokoknya tidak takut gitu aja, bukan. Ya. Tidak takut itu harus digantikan dengan satu pesan ya, untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita lihat di situ, para wanita itu diperintahkan untuk pergi dan membawa kabar sukacita. Ya, mengabarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus mau menemui mereka di Galilea. Ya, jadi ada satu utusan, ada satu pelayanan yang mereka harus kerjakan. Dan itu bisa menguraikan, bisa mengatasi rasa takut mereka. Itu tentang jangan takut, ya. Kalahkan ketakutan kita dengan ketaatan kita untuk melayani Tuhan. Melayani tentu tidak harus melayani di gereja dalam bentuk melakukan hal-hal rohani. Jadi melayani adalah apa? Kita ambil firman Tuhan, kita saat teduh, Tuhan minta kita apa pada hari itu, mungkin untuk mengasihi, untuk mengampuni orang, mungkin keluarga kita atau tetangga kita, atau mungkin Tuhan meminta kita untuk melayani tukang sampah yang memungut sampah di tempat kita, atau apapun itu yang Tuhan percayakan, Tuhan ingatkan. Itu melayani ya, untuk kita mengasihi, untuk yang punya toko, untuk yang jadi karyawan ya. Melayani siapa ya? Melayani mungkin para pembeli, pegawai ya, melayani teman-teman sekantor di mana kita sering ketemu. Ketika itu kita kerjakan dalam kerangka taat kita kepada Tuhan, percayalah takut itu akan sirna. Namun dan berubah menjadi damai sejahtera yang sukacita karena kita bisa mengisi hidup kita itu dengan satu rasa sukacita, rasa syukur, rasa kepercayaan diri karena Tuhan masih mau memakai kita melakukan hal-hal yang bahkan lebih besar. Jadi kita bisa melihat di sini ya, kenapa saya mengatakan lebih besar. Seharusnya berita ini itu kan yang membawa kabar sukacita itu kan para murid ya. Sebagai orang-orang yang sudah dipilih secara khusus oleh Tuhan. Tetapi apa? Justru sebaliknya kan.
Karena para murid pada waktu itu masih dikuasai ketakutan. Mereka sudah menerima firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah akan menderita sengsara, disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada ketiga. Mereka 3 kali dikasih seperti itu. Dan pada waktu itu kemungkinan besar Maria Magdalena dan Maria yang lain itu tidak mendengarkannya. Tetapi para murid memilih untuk carpe diewe, percaya kepada Tuhan menurut caranya mereka sendiri, ya. Sehingga akhirnya mereka hidup dalam ketidakpastian, ketakutan. Itulah sebabnya Tuhan justru memberikan hal istimewa ini, menggunakan Maria Magdalena dan Maria untuk justru melayani, membawa kabar sukacita kepada orang-orang yang seharusnya membawa kabar sukacita itu kepada mereka. Jadi kebalik-balik, ya. Tapi tidak apa-apa, ya, kita bisa belajar dari sini supaya kita tidak pongah ataupun menyepelekan atau menganggap rendah orang-orang yang ada di sekeliling kita, mungkin yang masih baru percaya, orang-orang yang memiliki masa lalu yang kelam. Jangan sampai kita kalau yang seperti itu memiliki hati yang jumawa, merasa lebih baik. Karena Tuhan mencari itu bukan tentang apa yang kita bisa, apa yang kita mampu atau mau, tetapi Tuhan melihat hati kita apakah sungguh-sungguh mengasihi Dia atau tidak. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana ketakutan itu bisa dikalahkan ketika mereka mentaati Tuhan. Itu yang pertama, ya, dari beberapa ayat itu tentang jangan takut. Lalu yang kedua, Galilea. Saya ingin mengajak kita untuk menyoroti Galilea ini. Galilea ini bisa disebut sebagai pintu ke dunia, ya, pintu ke dunia. Karena apa? Ya, Yesaya sendiri melihat Galilea ini di nubuatan Nabi Yesaya di Yesaya 8 ayat 23, ya. Dan juga Yesaya 9 ayat 1 itu diulang oleh Matius secara khusus, saya bacakan, ya, di Matius 4 ayat 15. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi Galilea adalah wilayah bangsa-bangsa lain. Karena di situ ada banyak orang bukan Yahudi pada waktu itu, ya. Ada banyak orang bukan Yahudi yang tinggal di sana. Apa yang bisa kita lihat di sini? Mengapa Tuhan memilih Galilea? Kenapa bukan daerah yang lain, ya, misalnya ke Yerusalem, misalnya di situ kan lebih banyak orang-orang percayanya. Tetapi justru, ya, mereka diperintahkan untuk menemui Tuhan Yesus di Galilea. Kalau kita melihat di situ di Matius 4 tadi, ya, karena di situ Matius di 4 menyatakan untuk membawa mereka itu, untuk Tuhan Yesus membawa berita pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus memberikan kekuatan untuk mengatasi ketakutan atau masalah-masalah lain agar kita dapat menjadi alat kasih-Nya. Jadi ketika murid-murid juga hidup dalam ketakutan, mereka diutus ke tempat di mana mereka harus nantinya, ya, ke pintu bagi bangsa-bangsa lain untuk membawa kabar sukacita. Menarik nantinya kita lihat nanti sampai di Matius perikop terakhir di Matius 28 ini, mereka sebagian juga masih ragu-ragu, tetapi amanat agung itu tetap diberikan kepada mereka. Dan di sini pun kita bisa melihat Galilea itu menjadi tempat yang sangat strategis. Karena di situ tadi, ya, banyak orang bukan Yahudi yang tinggal di sana. Lalu apa signifikansinya dalam hidup kita ini? Ya, kita bersyukur sekali, ya. Kita ini tinggal di dalam tanda kutip, kita tuh tinggal di Galilea, ya. Karena apa? Orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kita jumpai itu 90% itu bukan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Ya, mereka belum tahu, mereka mungkin hanya mendengar, mereka hanya melihat orang Kristen yang Natalan dan sebagainya, tetapi secara pribadi mereka tidak mengenal Tuhan. Sehingga posisi kita ini sebenarnya sama, kita sedang berada dalam Galilea. Ya. Jadi ini harusnya menjadi satu kesempatan istimewa karena kita sudah berada di mana Tuhan ingin kita berada. Kalau kita murid-muridnya. Tapi kalau kita bukan murid-muridnya atau kita hanya menjadi orang Kristen saja, ya mungkin kita tidak akan melihat ini sebagai sesuatu yang serius. Tetapi kalau kita serius, kita sungguh-sungguh dan kita mengaku kita orang percaya, kita mau menjadi murid Kristus, maka kita sudah berada di Galilea. Dalam tanda kutip. Bangsa ini butuh orang-orang yang mengasihi mereka.
Ada banyak, ada jutaan orang-orang di sekeliling kita itu yang haus akan kasih. Mereka ada dalam berbagai macam penderitaan, perbudakan karena dosa, macam-macam. Ya. Jadi diperlukan hati yang mengasihi Tuhan, sehingga dengan kasih Tuhan itu kita bisa membawa kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Merekalah Galilea kita. Merekalah sebenarnya ladang pelayanan kita. Jadi bukan di gereja ini, karena di gereja ini kita sudah tahu kan. Ya kita sudah tahu, seharusnya kita sudah tahu. Seharusnya kita sudah lebih kuat. Justru ladang pelayanan kita ya itu bukan pas ya seperti saya yang berkhotbah atau nanti pas ada yang mau main musik, worship leader ya. Seperti itu kolektan dan mengerjakan urusan-urusan pelayanan, bukan ya. Itu bukan yang sesungguhnya, itu pelayanan tetapi bukan goalnya. Kalau kita melihat Galilea dalam pengertian di sini, ya maka adalah tempat kerja kita itu, atau kampus kita, atau sekolah kita, tetangga-tetangga kita. Itulah Galilea di mana Tuhan menaruh kita. Jadi mari kita sambut ini, ya sukacita ini. Kita siap-siap ketemu Tuhan di sini, di marketplace, di mana Tuhan menempatkan kita saat ini. Kita membawa berita pertobatan, berita sukacita bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus mereka dari cara hidup mereka yang sia-sia yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Sehingga kita sama-sama bisa membawa mereka, melihat mereka menemui Tuhan Yesus, ya, sehingga seluruh beban berat yang mereka derita, mereka pikul selama itu akhirnya diserahkan kepada Tuhan yang mengundang mereka, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, sebab aku lemah lembut dan bebanku pun ringan. Tuhan rindu itu. Kita membawa kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Mau? Pikiran sungguh-sungguh. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita supaya kita akhirnya bisa membawa kabar sukacita itu. Lalu yang ketiga, ya, yang pertama tadi itu tentang bagaimana jangan takut, lalu tentang Galilea. Terus yang ketiga tentang menarik di sini, saya ulang ya, panggilan saudara. Ayat ke-10 itu, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu dipanggil sebagai saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Jadi bukan dikatakan kepada murid-muridku, tetapi kepada saudara-saudaraku. Ini dikatakan dalam kondisi murid-murid itu belum ngapa-ngapain loh. Bahkan bisa dikatakan mereka itu sedang dalam ketidakpastian tadi. Bisa dibilang mereka itu masih dalam ketakutan, benar-benar kecemasan ya. Kita bisa melihat di Yohanes mereka berketemunya pun itu dalam pintu-pintu yang terkunci, pintu jendela terkunci. Jadi mereka hidup dalam ketakutan karena benar-benar mereka sudah benar-benar kehilangan sumber kekuatan mereka, karena Tuhan yang mereka kira akan menjadi Mesias yang luar biasa itu ternyata kok mati. Yang mati seperti itu. Jadi mereka dalam ketidakpastian. Tetapi justru mereka disebut oleh Tuhan sebagai saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Wow. Ini harusnya menjadi berita sukacita bagi kita semua yang saat ini sudah menjadi murid Tuhan tetapi sedang berada dalam kekalahan. Karena terintimidasi oleh pikiran-pikiran kita sendiri yang salah, penafsiran-penafsiran kita sendiri yang salah tentang firman Tuhan, atau harapan-harapan kita sendiri yang ingin mengatur Tuhan seperti yang kita mau. Para murid itu kan kesalahannya di situ. Mereka mengharapkan Tuhan itu menjadi seperti yang mereka mau. Ya, Tuhan Yesus yang menangan gitu ya. Yang benar-benar bisa kayak Avengers gitu ya, yang benar-benar punya kesaktian seperti itu yang sudah mereka lihat dan mereka ingin Tuhan Yesus seperti itu terus. Tapi ternyata kok tidak, ya. Mereka memiliki harapan ataupun iman yang salah kepada Tuhan Yesus. Mereka mencoba mengatur Tuhan Yesus. Kalau di antara kita ada yang seperti itu saat ini, ya, kita bisa melihat kasih Tuhan ini begitu luar biasa. Tuhan tidak melihat kegagalan kita atau kelemahan kita. Selama kita masih mau benar-benar untuk kembali mentaati Dia. Dan nanti kita melihat mereka mentaatinya dan mereka menantikan Tuhan Yesus. Ya, di tempat yang mereka berkumpul, bersekutu, berdoa sampai nanti ada Pentakosta.
Dan kita bisa melihat di sini ada satu kabar sukacita, penghiburan bagi saya, bagi Anda sekalian yang saat ini mengikut Tuhan. Mungkin seketika waktu dalam hidup kita mungkin sedang berada dalam ketidakpastian. Biasanya itu terjadi karena kita salah menafsirkan firman, salah menafsirkan janji Tuhan. Kita membatasi Tuhan. Seolah-olah kalau saya anak raja, ya anak raja itu punya privilege, ya raja itu berkuasa, raja yang maha kuasa dan seterusnya dan sebagainya. Maka saya harus juga bisa menang atas ini dan itu. Dan memang firman Tuhan, ya ada yang seperti itu. Nah, kita mengharapkan Tuhan memperlakukan kita seperti itu. Nah, itu sudah menjadi satu kesalahan. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri sebagai Raja segala raja, dia anak Allah, dia tidak berdosa, dia mengalami hidup yang benar-benar seolah-olah tidak berkuasa, seperti powerless, benar-benar powerless, dizolimi seperti itu. Kalau kita memiliki harapan yang salah tentang Tuhan, ya baiklah kita belajar pada saat ini. Mari kita kembali. Tuhan tidak bergerak, tidak bekerja dengan hikmat manusia atau cara-cara manusia yang sangat terbatas. Tadi kita sudah melihat, bukan, yang sudah diproteksi sedemikian rupa, ya, dengan suatu peristiwa gempa dan penampakan malaikat itu semua tidak bisa menjamin. Jadi alangkah malangnya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kita menaruh harapan kita ataupun pemikiran atau pertimbangan atau rencana-rencana kita itu kepada hikmat manusia sendiri. Kita pasti akan kecewa. Kita akan kecewa. Dan selama kita tulus, kita harus bersyukur. Alhamdulillah kita jadi kecewa. Karena artinya apa? Kita dihindarkan jadi sesat, mengatur Tuhan, menjadikan Tuhan kita itu juru jongkos kita. Ya kita bersyukur menemukan fenomena ataupun situasi bahwa Tuhan tidak bisa kita atur karena dia Tuhan, karena dia Raja, karena dia penguasa. Kitalah yang harus diatur olehnya. Ya jadi menjadi kabar sukacita bagi kita semua. Dia memanggil kita saudara dan bahkan belum sempat melayani apa-apa. Status mereka dari murid dianggap menjadi saudara. Wah, ini suatu hal yang luar biasa. Ya, Tuhan sudah memberikan satu teladan, dan demikian ketika kita hidup dalam satu komunitas pelayanan, kita pun juga wajib memperlakukan yang sama teman-teman sepelayanan kita. Satu saat mungkin rekan-rekan sepelayanan kita itu berlaku lemah ataupun pengecut atau gagal. Jangan sampai justru kita menghakimi mereka, tetapi kita tetap mempercayai dan memberikan dukungan kepada mereka. Ya, kita kan pengen seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi kita ya udah ikutin Tuhan Yesus yang seperti ini terhadap rekan-rekan sepelayanannya. Ya, bukannya malah terus didepak ataupun dicopot ataupun disingkirkan. Ya, bukan. Ya, karena tidak ada seorang pun, ya, sekelas para murid pun yang stabil, yang terus menanjak kerohaniannya. Kita bisa melihat di sini mereka dalam keterbatasan mereka masih jatuh bangun seperti itu. Tetapi bukan disengaja, ya. Sekali lagi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tidak berarti terus bisa seenaknya sendiri mencobai Tuhan. Jangan macam-macam, ya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, ya, kita mau ngakali dia, mencurangi dia. Dia tahu hati kita. Jadi kalau kita terpaksa suatu saat, ya, dalam satu kondisi kita terjatuh dan sebagainya, ini adalah kabar sukacita. Tuhan tidak menjadi lemah ataupun menggagalkan rencana atau mencari yang lain. Tetapi Tuhan setia pada panggilannya. Dan panggilannya itu juga setia untuk setiap kita yang sudah menerima panggilan khusus itu. Saya dan Anda sekalian, percayalah itu. Jadi jangan percayai kondisimu ataupun perasaanmu ataupun ketakutan-ketakutanmu atau kalkulasi-kalkulasimu yang saat ini merasa bahwa engkau tidak layak untuk melayani Tuhan. Karena apa? Ini Tuhan memberikan kepada mereka gelar saudara-saudara, dan nanti kita juga bisa melihat di Matius 28 ini ayat 18-20. Amanat agung itu diberikan kepada mereka tanpa melihat mereka itu sudah siap atau belum, bahkan ada yang masih ragu-ragu. Ada yang menyembah dia, ada yang ragu-ragu. Dan apa yang diberikan kepada Maria, ya, pesan kepada Maria ini diberikan secara luar biasa untuk para murid. Pesan yang sama, kalau saat ini Anda adalah murid Tuhan, itu adalah pesan yang sama diberikan kepada Anda dan saya. Bahwa Tuhan ingin kita benar-benar menunggu dia, memperlengkapi kita dengan kuat kuasanya untuk menjadi rekan sekerjanya.
membawa kabar sukacita bahwa Allah Immanuel itu sudah datang untuk menebus manusia dari dosa, dari keterpisahan mereka dari Tuhan, dari jalan mereka yang sesat, yang mencari jalannya sendiri-sendiri. Jadi mari kita miliki hidup yang menjadi magnet kasih Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga orang bisa merasakan bahwa kita memiliki roh yang beda. Roh damai sejahtera itu terpancar dalam hidup dan keseharian kita. Perkataan kita, ya guyon-guyon kita, sikap kita. Jadi mari kita hadirkan Tuhan dalam segenap aspek hidup kita. Apapun kondisinya, ya kalaupun kita mendapat saat ini dalam ketakutan dan sebagainya, firman Tuhan datang. Tuhan memilih memakai kita, bukan untuk akhirnya tujuannya supaya kita bebas dari itu semua, bukan. Kalau Tuhan mengizinkan kita berada dalam berbagai masalah yang sulit, supaya apa? Supaya kita ke Galilea. Kita ke pintu untuk bangsa-bangsa. Kita bisa bercerita kepada mereka yang senasib dengan kita. Kalau kita misalnya hidup dalam kekurangan, tapi kita menerima sejahtera Tuhan, kita akan mudah berbicara, menguatkan orang-orang yang hidup dalam kekurangan, bukan? Kalau kita menderita sakit yang menahun, yang menyiksa kita, maka Tuhan bisa pakai kita untuk juga melayani orang-orang yang di luar sana, yang dalam keputusasaan karena menahun sakit. Karena kalau saya ataupun kita sehat, lalu kita menasihati orang yang sakitnya bertahun-tahun dan tidak kunjung sembuh, ya mereka bisa dengan mudah mengatakan, ya kamu gak ngerasain kok. Tapi kalau kita merasakan hal yang sama dan bahkan mungkin lebih berat dari yang mereka alami, dan kita tetap memiliki pengharapan, memiliki sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan menjadi magnet. Orang akan melihat orang ini kok beda ya. Orang ini kok bisa beda. Apa yang membuatnya berbeda? Dan itu sudah menjadi satu tanda, menjadi satu panggilan, menjadi satu identitas bagi orang-orang yang percaya kepadanya, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadi di bagian ini menjadi pengharapan, kiranya membangkitkan sukacita kita, semangat kita untuk melayani Dia. Apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Hanya kitalah yang akhirnya membuat kita menyerah pada diri sendiri. Akhirnya kita justru menolak Tuhan. Jangan. Ya, kita bisa melihat kabar sukacita bagaimana Tuhan tidak melihat kelemahan atau kegagalan kita. Tetapi Tuhan terus menjangkau kita untuk menjadi rekan sekerjanya, mencari jiwa-jiwa yang terhilang, yang lemah, yang terbelenggu oleh dosa, untuk dibebaskan, menjadi memiliki Allah yang hidup, yang memberikan sukacita, pengharapan, yang meluap damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Jadi sungguh indah firman Tuhan pada saat ini, kiranya itu menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, melalui firman ini Engkau memberikan kepada kami sekali lagi pengharapan yang luar biasa, yang tidak kami miliki Tuhan, atau mungkin tidak bisa kami jumpai di dunia ini. Terima kasih, Engkau yang Maha Sempurna, yang Maha Kudus, mau memakai kami yang sangat terbatas dan penuh cacat celah ini. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami bisa semakin menyadari bahwa semuanya ini hanya karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa berbuat baik, kami bisa melayani, kami bisa ini dan itu, menjadi berkat bagi orang lain, itu semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah anugerah yang begitu besar ini boleh kami terus nikmati dan membuat hidup kami bertumbuh. Dan itu berbuah lebat dan kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kuatkan setiap kami yang saat ini mungkin berada dalam berbagai macam masalah, ketakutan atau apapun itu. Biarlah firman-Mu pada saat ini itu menjadi kekuatan baru. Membangkitkan pengharapan. Bahwa apa yang mungkin kami pikirkan, apa yang selama ini mendera kami, membelenggu kami, mungkin itu bahkan hal yang rohani, pemahaman teologi kami, itu bisa jadi salah Tuhan. Kalau itu membuat hidup kami tidak berbuah, hidup kami justru tidak membuat melayani, hidup kami tidak membuat hidup kami menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan.
Syukur kepadamu kalau saat ini kami bisa melihat ada satu barometer atau parameter yang bisa kami pakai. Apakah hidup kami sudah selaras dengan yang Tuhan mau atau belum? Yaitu ketika kami menjadi orang-orang yang membawa berita yang sangat besar ini. Berita kemenangan yang luar biasa ini. Berita kebangkitan yang tidak tertandingi dan tiada duanya ini. Terima kasih Tuhan, sempurnakan terus pekerjaan-Mu di dalam diri kami. Sehingga semakin nyata kuat kuasa kebangkitan-Mu di dalam setiap kami yang mendengarkan maupun yang berbicara. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.